Halo, masih ketemu lagi dengan saya, Ibu Sadek. Kita sudah sampai di sesi ke-8 dari Short Course Food Analysis. Masih melanjutkan topik dari sesi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi. Namun, kita akan lebih fokus membahas tentang AAS, atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, alat ini umumnya digunakan untuk mengukur kandungan mineral yang ada di dalam bahan pangan. Nah, outline dari sesi kita kali ini adalah pertama-tama kita akan belajar prinsip dasar dari pengujian menggunakan AAS. Selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana instrumentasi dari alat ini ya, bagaimana suatu sampel akhirnya bisa terdeteksi kandungan mineralnya dan juga bagaimana cara menguantifikasinya. Jadi, pengujian menggunakan AAS ini menggunakan prinsip dasar ya, dari sifat suatu atom yang dapat menyerap suatu sinar yang memiliki panjang gelombang yang unik dan spesifik untuknya. Jadi, ketika ada suatu cahaya dengan panjang gelombang tertentu ditembakkan pada suatu materi yang mana mineral yang ada di dalamnya itu match atau cocok dengan panjang gelombang yang ditembakkan ya, maka energi dari cahaya itu akan diserap oleh atom tersebut. Kemudian elektron yang berada pada kulit terluar dari atom tersebut itu akan tereksitasi dari bentuk ground state menuju bentuk yang tereksitasi. Sehingga besarnya energi atau cahaya yang diserap oleh atom akhirnya bisa terbaca oleh detektor sehingga bisa digunakan dalam penentuan konsentrasi mineral yang ada di dalam sampel. Nah, berikut adalah instrumentasi dari alat AAS. Yang pertama ada hollow cathode lamp ya. Jadi ada sumber cahaya berupa lampu hollow katoda. Nah, lampu ini fungsinya memberikan panjang gelombang yang match ya, yang khusus spesifik untuk mineral yang sedang dianalisis ya. Jadi, bisa dibayangkan kalau misalnya Anda punya 3 jenis mineral yang akan dianalisa, maka Anda harus punya 3 jenis lampu katoda yang cocok untuk masing-masing mineral tersebut. Nah, kemudian ada juga yang namanya burner atau atomizer ya. Jadi fungsinya untuk apa ya? Karena ini memanfaatkan sifat atom ya, sehingga kalau kita punya sampel tersebut itu harus dibakar ya. Kita menggunakan burner bisa berupa flame ya, menggunakan api atau menggunakan graphite furnace untuk menciptakan ion-ion dari mineral tersebut ya. Nah, kemudian sehingga atom yang terbentuk dari sampel tersebut akhirnya bisa menyerap cahaya dari lampu katoda yang ditembakkan seperti itu. Sehingga akhirnya energi yang diserap bisa terbaca oleh detektor dan dibaca melalui readout. Nah, apabila Anda ingin melakukan kuantifikasi, Anda perlu membuat yang namanya kurva standar. Jadi misalnya Anda ingin melakukan analisa kadar zat besi ya, atau kadar Fe. Jadi Anda harus punya larutan Fe dengan deret konsentrasi yang berbeda ya, dan Anda bisa membuat plot hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi sehingga Anda dapat persamaan garis. Nah, persamaan garis itulah yang bisa Anda gunakan untuk menentukan konsentrasi mineral yang ada di dalam sampel. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasan singkat mengenai Atomic Absorption Spectrophotometer. Kalau gitu, sebelum kita pindah ke topik selanjutnya ya, topik yang terakhir, kita kuis dulu kali ya. Nah, soal yang pertama adalah sumber cahaya yang umum digunakan dalam AAS adalah A. Lampu xenon arc, B. Lampu deuterium, dan C. Lampu katoda. Masih ingat mana yang benar? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, benar banget. Jawabannya adalah lampu hollow katoda. Kemudian yang kedua, berikut adalah atomizer yang umum digunakan untuk AAS, kecuali A. Nyala api, B. Graphite furnace, C. Hollow katoda. Pasti tahu dong ya, jawabannya adalah hollow katoda. Baik, semoga penjelasan singkat saya terkait AAS bisa dimengerti. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.